Nenek ini membuka kulitnya sendiri dan dia lemin supaya dia itu jadi cantik. Jadi awalnya di sini ada seorang raja yang mendengar suara wanita itu cantik banget. Dia langsung pingin menikahi wanita tersebut. Padahal sebenarnya wanita itu adalah dua bersaudara, yaitu nenek-nenek. Si nenek pun bilang dia mau ketemu sama raja asalkan raja itu harus matiin lampu semua istana saat dia datang. Dan keesokan paginya si raja pun mengetahui kalau orang tersebut adalah nenek-nenek. Jadinya si nenek itu langsung diusir. Tapi tiba-tiba di hutan si nenek ketemu sama penyihir yang bisa merubah dia menjadi cantik banget. Bahkan adiknya benar-benar cemburu dan nanya, gimana kamu bisa secantik itu? Tapi si kakak bohong bilang kalau ada yang kulitin dia di hutan, sehingga si nenek ini jadi pingin ngulitin dan ngelem dirinya supaya keriputnya hilang. Dan setelah mengikuti kakaknya, dia malah berdarah-darah dan gak punya kulit sama sekali. Tuhan tiba-tiba memberikan 1 menit sebelum orang ini meninggal karena kecelakaan. Jadi tiba-tiba mereka itu mobilnya udah mau tabrakan, tapi tiba-tiba waktu itu berhenti 1 menit. Si ibu ini sedih banget karena di dalam mobilnya itu ada anak-anaknya yang masih bayi. Dan dia itu terjadi tabrakan karena cewek ini main HP saat lagi menyetir. Si ibunya bilang kita masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya, tapi cewek muda ini nggak mau mendengar sama sekali. Dan tiba-tiba saat waktunya berjalan lagi, mereka pun tabrakan. Dan udah nggak ada kesempatan lagi, akhirnya semua orang di dalam 2 mobil tersebut nggak ada yang selamat. Bocil ini pura-pura buta karena tahu ada penjahat di dalam rumahnya. Si bocil ini ke rumah sendirian nih, pas dia mau ke rumah, tiba-tiba dia ngeliat kok cowok ini datang dari rumahku ya. Pas dia lihat rumahnya benar-benar udah berantakan banget kayak abis dicolong. Tapi cowok itu takut karena bocil ini udah ngelihat mukanya dia. Terus akhirnya cowok itu memastikan pingin ngabisin bocil tersebut, tapi bocil itu pintar banget pura-pura buta. Tapi pas penjahatnya pergi, penjahatnya kaget banget soalnya bocil itu langsung kunci pintu, yang berarti dia tahu dong. Abis itu si bocil langsung melaporkan semua kejadian ini ke pihak kepolisian. Cara menyelamatkan diri apabila ada penjahat yang masukin kamu ke dalam bagasi mobil. Ini yang harus kamu lakukan pertama. Kalau kamu diikatnya cuma pakai lakban kayak gini aja, kamu bisa lepasin lakban yang ada di bibir kamu dulu. Terus kamu bisa gunakan bobby pin yang ada di kunciran rambut kamu. Setelah itu kamu tusuk-tusuk aja supaya gampang banget diputusnya. Setelah udah banyak-banyak bolongnya, tinggal kamu tarik dan kamu lepasin. Nah, kalau udah bagian ini paling gampang banget. Kamu tinggal lepasin lakban di bagian kaki kamu. Dan ketika bagasi baru aja dibuka, kamu bisa langsung menendang penjahat itu dan kabur. Rahasia kabur dari penjahat langsung kalian pencet di bagian sini. Kalian harus lihat sih. Jadi kalau misalkan ada penjahat ngejar kalian dan pegang kalian kayak gini, langsung kalian teken yang kenceng banget di bagian bicepnya. Nah, itu akan membuat mereka terkejut dan melemahkan tangan dia. Kamu juga bisa tekan ke daerah dekat dengan ketiak. Itu dapat melemahkan tangannya dia juga. Kalau kamu digenggam, kamu bisa tekan di bagian titik ini di antara ibu jari dan telunjuk. Atau di otot tibialis anterior dengan ditendang kakinya. Kalau ini semua udah kalian lakukan, tinggal kalian kabur dan langsung lapor ke pihak kepolisian. Semua orang maksa cewek ini untuk kawin, sampai keluarganya itu ngejar-ngejar dia. Akhirnya cewek ini minta orang asing untuk membantu dia, dan bahkan orang asingnya disogok duit. Tapi untungnya orang asing itu benar-benar mau membantu cewek ini dan gak menerima sogokan tersebut. Bahkan tiba-tiba ceweknya itu minta dianterin ke pacarnya. Jadi cewek itu dijodohin dan dia gak boleh menikah sama pacarnya karena pacarnya miskin. Tapi cowok yang membantu dia tadi sebenarnya sedih banget karena gak mendapatkan uang tadi. Karena dia benar-benar lagi butuh uang, tapi tiba-tiba dia malah mendapat uang dari pengantin tersebut lebih besar daripada apa yang dia kira. Seorang ibu lagi ngomelin anaknya gak boleh sok gaul kalau di sekolah. Dia itu harus belajar terus, tapi tiba-tiba si nenek melakukan ini. Pokoknya ibu ini pinginnya si anak itu jadi anak yang cupu aja daripada sok gaul dan akhirnya memiliki pergaulan yang salah. Di sini si nenek diem aja dan tiba-tiba HP si nenek itu bunyi dan lagunya bener-bener metal banget kayak anak-anak gaul. Bahkan pas ditanya, neneknya malah ngomong "What's up?" Ternyata si neneknya itu adalah ketua geng gaul yang bikin ibunya malu banget. Padahal si ibu baru aja bilang kalau anaknya nggak boleh gaul. Ternyata neneknya sendiri adalah ketua geng paling gaul. Setiap ibu ini masak, anaknya itu nggak pernah mau makan masakannya sama sekali. Jadinya ibunya selalu membuang masakannya itu. Tapi si ibunya nggak pernah putus asa sama sekali. Dia tetap masak makanan untuk anaknya. Tapi setiap anaknya pulang, anaknya bilang dia udah makan di luar. Sampai suatu hari si anak itu bingung kok tiba-tiba meja makan kosong dan ibunya nggak masak lagi. Ternyata si ibu sakit sehingga si anak yang harus masakin untuk ibunya. Dan saat dia melihat masakan dari dirinya itu dimakan habis sama ibunya, dia pun merasa bahagia banget. Bahkan dia mengerti kenapa selama ini ibunya sedih kalau masakannya itu nggak dimakan. Dan mulai saat ini dia pun jadi menghargai ibunya, guys.
Nenek ini sengaja membuat orang itu matiin dia ternyata untuk ini guys. Jadi awalnya si nenek itu selalu didatengin sama pemuda ini yang kesannya baik banget sama dia. Tapi si nenek itu membawa perhiasan yang benar-benar mahal banget dan dia kasih tahu ke pemuda itu. Dan si pemuda ini yang butuh duit untuk nikah, dia langsung mencuri perhiasan nenek tersebut dan matiin si nenek. Tapi tiba-tiba perhiasan itu berubah menjadi gigi manusia. Dan sesaat itu juga si cowok berubah menjadi tua. Ternyata siapapun yang matiin nenek tersebut akan membuat nenek itu menjadi muda. Jadinya si nenek sengaja membuat orang gelap akan harta. Jadinya si nenek bisa mendapat kecantikannya kembali. Selain koleksi gajah, rumah aku itu juga koleksi tangga. Kira-kira ada berapa tangga ya di rumahku? Mari kita hitung. Jadi awal-awal masuk aja kita udah ditemuin tangga lagi. Tapi tangganya itu jadi kayak ada dua gitu guys. Tangga ke atas atau tangga ke samping. Nah di rumah yang sebelahnya lagi juga ada tangga lagi guys. Nah tapi tangganya juga dibagi lagi jadi dua. Ada tangga ke taman belakang juga. Nah sekarang aku masuk dari basement. Itu aku langsung ke ruang keluarganya naik tangga juga. Kalau dari ruang tamu ke ruang keluarga juga naik tangga. Tapi cuma dua doang. Ke dapur juga naik tangga lagi. Ke rumah sebelah juga ada tangga lagi khusus untuk rumah sebelah doang. Nah kalau tangga muter ini tangga untuk ke rumah utama dan juga tangga untuk ke kamar sendiri. Kira-kira ada berapa anak tangga tuh guys? Komen ya. Seorang ratu dipaksa untuk makan hati dari monster ternyata untuk ini guys. Jadi di sebuah kerajaan ada seorang ratu yang nggak bisa hamil sama sekali. Ternyata si raja itu disuruh ambil hati dari monster laut supaya istrinya itu bisa makan hatinya dan hamil. Raja pun berhasil mengambil hatinya tapi si raja malah meninggal. Sayangnya si pelayan ikut makan hatinya sehingga si pelayan juga hamil. Dan akhirnya ratu dan pelayannya memiliki anak yang kembar. Si ratu benci banget sama anak dari pelayan itu yang mirip sama anaknya. Bahkan dia nggak perbolehin anaknya berteman dengan anak pelayan. Tapi karena dilarang terus, si anak malah kabur dari kerajaan dan membuat si ratu harus mengorbankan dirinya sendiri kepada si tukang sihir itu lagi supaya anaknya bisa kembali dan gak kenapa-napa. Seorang ayah setiap hari ngeliatin kutu dan lebih sayang sama kutu daripada anaknya sendiri. Tapi pas kutunya udah besar, si ayah itu menemukan si kutu udah meninggal karena udah gak kuat lagi. Akhirnya si ayah mulai peduli sama anaknya. Dia itu bentangin kulit kutunya yang udah meninggal. Terus siapapun cowok yang mengetahui kulit hewan apakah itu nanti bisa menikahi anaknya. Akhirnya di sini ada satu orang yang mukanya bener-bener kayak monster. Dia bisa menebak kalau kulit tersebut adalah kulit kutu. Karena terlalu sayang sama kutu, dia itu mengorbankan anaknya sendiri karena dianggap orang yang mengetahui tentang kutu itu adalah orang yang baik. Bahkan si anak akhirnya memenggal kepala cowok tersebut dan kasih kepalanya ke raja. Di situ membuat si raja benar-benar menyesal banget karena dia selama ini nggak peduli sama anaknya sampai anaknya harus bertindak seperti ini.